Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati thumma amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqan nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-11. Hampir sepertiga dari bulan Ramadan sudah kita lalui. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan kita di dalam bulan Ramadan dan menjadikan amalan tersebut senantiasa istiqamah. Tidak hanya di dalam bulan Ramadan, tapi 11 bulan setelah bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita memperbanyak salawat kepada beliau dan terus berupaya untuk menjalankan sunnah-sunnah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, judul tausiah kita pada malam yang berbahagia ini adalah solusi dalam menjalani ujian kehidupan. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala agar mendidik kita taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita, ketakwaan kita di dalam bulan Ramadan ini lagi naik-naiknya, atau disebut dengan bulan Ramadan huwa mawasimul ibadah, musim untuk melakukan ibadah. Maka tak heran nanti Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, orang semuanya bawaannya Islami semua begitu. Ya, sampai-sampai ringtone pun yang keluar bunyinya apa? Bertaubatlah aja keluar. Ya, saking Islaminya. Ya, kemana-mana Bapak Ibu lihat orang kalau sudah duduk biasanya aplikasi yang dibuka adalah Al-Quran. Itu biasa Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Dan itu terjadi di dalam bulan Ramadan. Tapi sangat luar biasa sekali kebiasaan yang dilakukan tersebut di luar bulan Ramadan. Inilah menjadi pembiasaan kita di dalam bulan Ramadan untuk diterapkan nanti di luar Ramadan. Karena sesungguhnya amalan itu diterima, kata Rasulullah SAW, salah satunya adalah membiasakan amal kebaikan itu bukan di bulan Ramadan tapi setelah bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dari golongan orang-orang yang diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selagi kita hidup di dunia ini pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang namanya hidup pasti diuji. Kalau tak mau ada ujian, tak usah hidup. Ya. Kenapa? Pas mati itu memang tak ada ujian, tapi di alam kubur ada juga Bapak Ibu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan kita menyadari betul bahwasanya kehidupan dunia amat singkat sekali. Ibaratkan kehidupan dunia ini seperti apa? Seperti orang menunggu waktu
berbuka 14 jam Pak, kita berpuasa. Coba bayangkan dari semenjak subuh kita menahan haus dan lapar. Apa yang terjadi ketika azan maghrib? 14 jam kita berpuasa, tak terasa apapun. Hilang dengan satu teguk, dua teguk air yang masuk ke dalam tenggorokan. Begitulah ibaratnya kehidupan dunia ini. Bentar betul loh Tapi menjalaninya ketika kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang demikian itulah yang menjadi berat. Maka oleh karena itu di dalam surah ke-8, di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat ke-28 dan 29 ini bisa menjadi acuan, bisa menjadi introspeksi, bisa menjadi oleh-oleh bagi kita yang akan kita kaji kembali. Karena setiap ayat-ayat Al-Quran itu memiliki pesan yang amat sangat luar biasa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Setidaknya ujian terbesar kita kehidupan dunia ini ada dua yang paling besar Bapak Ibu. Yang mana dua ujian ini semua manusia menginginkannya, tapi tak mau diuji. Ini sama seperti orang mau sertifikat, mau ijazah tapi tak mau ikut ujian. Kira-kira bagaimana yang seperti ini? Dipertanyakan ini. Ijazahnya ijazah betul atau tidak? Begitu juga ada orang manusia itu dia mau jadi orang yang masuk ke dalam surga tapi tak mau diuji, tak bisa begitu. Pasti diuji. Asyadul bala al-anbiya. Orang yang paling luar biasa dalam masalah ujian adalah para nabi dan rasul. Makanya Allah tak memilih kita menjadi nabi dan rasul. Ujian sedikit itu aja mengeluhnya panjang lebar gitu. Maka di dalam ayat ini Bapak Ibu yang mulia Allah SWT, Allah kasih tahu kepada kita. Apa kata Allah SWT? Auzubillahi minasyaitonir. Wa'lamu, ketahuilah wahai manusia. Kenapa? Karena kita ini tak tahu apa-apa. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tak tahu apa-apa. Karena kita tak tahu apa-apa, makanya Allah kasih tahu kita dalam Al-Quran. Al-Quran itu disebut dengan tazkirah, pengingat. Karena kerjaan kita lupa kerjaan Bapak Ibu. Apalagi punya utang, itu lupa betul. Tapi kalau ngasih utang ingat betul itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang ingin Allah sampaikan? Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ujian terbesar kita di dunia ini Bapak Ibu ada dua. Yang banyak orang terkadang tidak lulus dengan ujian ini. Ramadan diantarkan untuk supaya dapat menghadapi dua ujian terbesar. Apa itu? Allah sebelumnya memakai inna harfut taukid. Sesungguhnya. Apa itu? Yang pertama amwalukum, harta-harta kalian. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Orang banting tulang mencari harta. Bahkan ada orang yang mencari harta pagi, siang, malam, sampai-sampai dia tidak bisa menikmati harta yang dicari. Rumah begitu besar dibuatnya, tapi dia tidak pernah beristirahat di rumah itu. Kenapa? Dia kerja sepanjang hayat. Akhirnya apa? Akhirnya wafat dipanggil Allah dan dia tidak bisa menikmati apapun dari usaha yang dilakukan. Islam, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, tidak melarang orang untuk mencari harta. Carilah harta sebanyak-banyaknya. Namun ingat, harta yang engkau cari itu pastikan halal. Pastikan tidak menipu orang. Pastikan tidak mengambil hak orang lain. Karena kenapa Bapak Ibu? Islam mengatur kita agar harta yang kita bawa nanti di akhirat menjadi harta yang mendatangkan penyebab kita masuk ke dalam surga yang Allah SWT. Kalau umur, Allah bertanya hanya bagaimana engkau menghabiskan umur. Tapi harta Bapak Ibu tidak, punya dua pertanyaan. Yang pertama, Allah bertanya, dari mana kau dapatkan harta ini? Kemudian yang kedua, kau habiskan harta ini didistribusikan kemana? Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setengah mati orang mencari harta. Makanya ada orang mengatakan kalau tak punya, ya harta itu tak dibawa mati.
tapi kalau tak punya harta setengah mati katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, hati-hati. Terkadang orang salah langkah dalam mencari harta. Hati-hati betul. Semua orang kepengen kaya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Tapi apakah kekayaannya ini dapat menghantarkan dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ramadan akan mendidik itu dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sejauh mana kita infak di jalan Allah? Sejauh mana kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Allah akan pertanyakan Bapak Ibu. Ini fitnah yang pertama. Kemudian fitnah yang kedua yang Allah pesankan kepada kita agar kita berhati-hati dengan itu. Apa itu? Auladakum, keturunan-keturunan kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak adalah merupakan investasi akhirat kita. Namun ingat, anak adalah merupakan salah satu pintu tercepat kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak mengarahkan anak itu di jalan yang baik, maka kita akan mendapatkan kesengsaraan yang amat luar biasa. Anak yang baru lahir Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawaihi, ayahnya yang mengarahkannya. Kalau dia arahkan yang baik, maka yang baiklah dia. Kalau dia mengarahkan yang buruk, maka buruklah dia. Maka hati-hati Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Wa annallaha 'indahu ajrun 'azim, dan sesungguhnya Allah di sisi Allah pahala yang amat besar luar biasa. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Terkadang harta dan anak banyak manusia yang salah arah. Bagaimana cara agar arah kita terjaga dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT? Ayat berikutnya memberikan solusi Bapak Ibu. Ayat surah Al-Anfal ayat 29 memberikan solusi kepada kita agar menjalani fitnah tadi, ujian tadi, mendatangkan kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikut? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kamu bertakwa, kamu akan diberikan kemampuan oleh Allah untuk membedakan yang benar dan yang salah. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Kita berpuasa malam ini tarawih yang ke-11. Bahkan saudara kita di luar ada yang 12 malam ini. Puasa sudah 10 hari. Pertanyakan kepada diri kita, sejauh Ramadan sudah mendidik kita pada bulan Ramadan ini, sudah berapakah tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan ada lagi bahasa ketika marah di pagi hari, tunggu nanti pas buka ya. Nah, ini istilahnya apa namanya yang sering keluar ya. Karena puasa itu melatih sabar, tapi setelah puasa berakhir, mulai marah-marah lagi. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini contoh kecilnya saja. Puasa yang Allah wajibkan di bulan Ramadan agar kita menjadi apa Bapak Ibu? La'allakum tattaqun. Bayangkan Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Luar biasanya ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Bukan di pagi harinya saja, bukan di siang hari, di malam harinya juga luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis Rasul yang menyatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan malam, biar mau dia sholat, baca Al-Quran, berzikir, ikut majlis ta'lim, menghidupkan malam Ramadan, yang mana dia mengharapkan balasan dari Allah dan diampuni segala dosa-dosanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau puasa Arafah Bapak Ibu, puasa Arafah akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Asyura pun sama. Ya, dapat menghapuskan dosa sebelum. Tapi Ramadan setiap malamnya akan menghapuskan dosa kita yang telah lalu. Berapa umur kita sekarang? Ada yang 50, 60, 70?
70 tahun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia betul-betul mendirikan dan menghidupkan malam itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan adalah modal terpenting Bapak Ibu. Raih itu, gapai itu. Jadi orang yang sukses mendapatkan ketakwaan di bulan Ramadan. Karena kenapa? Ketakwaan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan. Apa itu? Kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang salah. Sehingga harta dan anak yang diberikan kepada kita tidak akan salah arah begitu. Ingat, ketakwaan itu pondasi yang amat luar biasa. Inilah kita berproses, mendengarkan tausiah, sholat malam, berpuasa, baca Quran, berzikir, i'tikaf dan sebagainya. Semua yang jalan takwa. Insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar atas segala ujian-ujian tersebut. Ingat Bapak Ibu, jangan pernah tinggalkan Allah ketika menjalani ujian kehidupan ini. Karena kenapa? Kalau tidak dilibatkan Allah di dalamnya, akan sulit kita untuk menyelesaikan. Sehingga ketika kita sholat, sering sekali kita mengucapkan Allahu Akbar, bukan Allahu Ahad, bukan Allahu Azim, tapi Allahu Akbar. Allah Maha besar. Artinya apa? Sebesar apapun masalah kita yang kita hadapi di dunia, ingat kita punya Allah yang Maha besar. Kemudian yang terakhir, bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan digugurkan segala kesalahannya dan akan diampunkan segala dosa-dosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mendidik kita di bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa yang akan mendatangkan kebahagiaan tidak hanya di dunia namun juga di akhirat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada Bapak Ibu Tuan Guru sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.